Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini sehingga channel ini dapat eksis dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian seluruh viewer terkasihku di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih. Semoga selalu always ya, dan tidak pernah never, untuk tetap bertumbuh menjadi pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya, jadi jangan diunduh, dipotong-potong nggak karuan baru diunggah ulang, itu menyesatkan itu ya, dan aku tidak kasih izin untuk yang demikian. Berikutnya lagi, seluruhnya dari kalian aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga. Semoga kebaikan doanya juga tercurahkan bagi yang mendoakan. Sebagai saudara sesama muslim, kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang diijabai oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini aku ingatkan Jumat Wage ya, tanggal 28 Jumat Wage. Bagi yang laki-laki, penuhi masjid di sekitarmu dengan kehadiranmu untuk sholat Jum'ah berjamaah. Ini hari Id pekanan kita ya. Nanti Id tahunan, kemarin baru saja Idul Fitri, sebentar lagi berapa bulan ke depan Idul Adha. Jadi kita punya 3 Id. Id pekanan itu Idul Jum'ah, Id tahunan Idul Fitri, dan Idul Adha. Bagi yang sudah paham, jangan lupa laksanakan keduanya. Sholat Jum'ah ketika masuk Jum'ah waktunya ya. Sholat duhur ya ketika masuk duhur waktunya ya. Jadi setiap sholat ada waktunya, setiap waktu ada sholatnya masing-masing. Jadi sudah tertib, sudah dirinci dalam Quran surat An-Nisa 103 ya, 103. Sholat adalah ibadah yang telah ditentukan waktunya gitu. Tapi bagi yang masih confused, yang masih dalam kebingungan ya, silakan saja terus mencari ya, terus berenang dalam kebingunganmu sampai engkau menemukan kemantapan. Jadi dalam kerangka berpikir ilmiah ya, rasionalitas itu memang begitu. Semuanya itu harus diragukan dulu, baru dicari jawabannya untuk menemukan kemantapan. Jadi dia ada evolusi ya, perubahan yang melalui proses, bukan revolusi. Evolusi dari keraguan berakhir pada sebuah kemantapan gitu ya. Tapi bagi yang sudah mantap silakan saja dilaksanakan keduanya. Oke. Banyak sudah yang tertunda ya karena faktor waktu ya. Rezim waktu adalah rezim yang tidak bisa diajak kompromi, sehingga dari beberapa episode mohon dipersori komentarnya tidak mendapatkan tanggapan karena ya tadi itu ya, sibuk. Dan aku akan coba membayar hutang, memberikan tanggapan terhadap komentar yang ada, tapi sepertinya tidak juga bisa semuanya ya. Ini yang aku mau tanggapi adalah episode kajian kita mampir ngombe 27 April 2023 ya. Akan aku kasih tanggapan. Kalau untuk episode yang lainnya ya nantilah lihat keadaannya bisa atau enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi mampir ngombe kita kali ini tentang apa? Nanti kita
bicarakan mengerucutnya kemana nanti ya. Oke. Komen yang pertama dari Kang Halim Rais. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambon hadir Tuan Guru. Doa serta sholawat terbaik dari kami untuk kita semuanya. Amin ya Allah. Bismillah, menyimak setelah 7 menit tayang. Alhamdulillah, terima kasih Tuan Guru atas ilmu pengetahuan, waktu, pemikiran yang telah tertuang di sini. Salam Isra juga untuk semua saudaraku yang ada di Ambon. Berikutnya Kang Mas Rafael ya, support channel cerdas salam damai dari Malaysia, negeri jiran, dari mancanegara. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Rafael ya. Dan silahkan di-share link kajiannya ya. Linknya itu silahkan di-share ke saudara-saudara kita yang lainnya yang ada di Malaysia ya. Berikutnya Giasih. Shalom alaikum. Salam Isra minal aidin wal faizin. Nggih, sami-sami ya. Gus, Jember selalu always Gus, ngaji tanpa skip, selalu pantau di belakang. Mantap. Matur nuwun, salam Isra juga ya untuk semuanya saudaraku yang ada di Jember. GNR. Assalamualaikum, Arema selalu always dan tidak pernah nepe, tidur pun tetap sleeping. Mantap. GNR. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kita lanjutkan Kang Abdul Muluk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Deli Serdang, izin nyimak Gus untuk menambah wawasan berislam. Terima kasih. Oke, kembali kasih dan salam Isra juga untuk semua saudaraku di Deli Serdang. Kemudian Kang Sahran Gipari dari Bandung Utara bagian barat ya. Menyimak setelah 1 jam tayang menjelang lohor berarti. Matur nuwun. Kemudian Kang Jidan Gaming ya, Palembang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Palembang nyimak Gus. Mantap, Quran surat Ali Imran 103. Islam adalah penataan hidup tiada tanding, ibarat puput besi menghapus karat besi. Salam Isra, mantap sekali. Terima kasih dan salam Isra juga ya untuk semua saudaraku yang ada di negerinya Wong Kito Galo, Palembang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kang Mas Diklana, apa kabarmu Kang Mas? Kamu sering datang, sering pergi juga. Kali ini datang lagi. Apakah seperti lagu dangdut? Mengapa engkau datang bila untuk pergi? Oke, semoga Kang Mas Diklana sehat selalu ya. Ini komennya ini apa ini? Assalamualaikum Gus, waalaikumsalam. Kajian singkat Gus, betik kali ini menurut awak suatu pencerahan yang semakin cerah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, jadi semakin mengerti duduk permasalahannya ya. Terima kasih. Kita lanjutkan ke Kang Ari. Yang kemarin request ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Terima kasih Gus. Oke, sami-sami. Salam Isra untuk semua saudara muslimku di Bali. Ya. Kemudian orang asing nyimak Gus. Oke, monggo. Kang Irfan Al Akbar baru sempat nyimak setelah jam segini, masih dari rumah Malang. Mantap, matur nuwun. Masih bersama keluarga berarti ya. Ya, kalau jajannya belum habis harus dibikin habis dulu. Kang Mas Edi Margono, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyimak Gus. Monggo Kang Mas Edi, bagaimana kabarnya Jogja? Semoga selalu always dan tidak pernah never ya. Salam Isra untuk semua dulur-dulurku yang ada di Ngayogyakarta ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dilanjutkan Kang Samsul Yatim, setuju Pol. Salam Isra. Nggih, matur nuwun, semoga Allah selalu merahmati perjalananmu, dihindarkan dari segala mara bahaya. Matur nuwun Kang Samsul Yatim, salam Isra untuk semuanya. Bapak kita Bapak Iwan Tamim ya dari Tangerang. Pak Iwan Tamim, itu sudah aku coba berkali-kali, nomor Bapak itu tidak ada WA-nya. Jadi nggak bisa dimasukkan ke grup WA kita ya. Coba atau gini, coba Bapak hubungi WA yang ada di slide biru itu. Nanti kalau bisa aku tinggal masuk ke grup WA kita, karena memang di sana diskusinya yang lagi hangat sekarang ini sejak
ada 3-4 hari ini ya, belum ada sebuah pengkerucutan, masih saling mencari adu data, ya nggak apa-apa ya. Di sana asik banget ya, adu data, baik itu dari via YouTube maupun literasi yang ada ya. Gitu Pak Ikhwan Tamim, coba sih jenengan yang kadang-kadang begitu. Aku masukkan ke book, nggak keluar WA-nya. Apakah ada kendala? Coba jenengan aja yang masuk ke WA, kan ada nomor di slide kuning itu, nomor WA. Supaya nanti bisa aku masukkan ke grup WA kita ya, grupnya para viewer. Gitu dulu Pak Ikhwan Tamim, tanpa mengurangi rasa hormat ya. Semoga selalu always tidak pernah nepe bersama keluarga ya. Istri tercinta, anak-anak tercinta, dan cucu cicit tercinta ya. Matur banun Pak Ikhwan Tamim. Kita lanjutkan. Ini jagoan kita ini. Ini juga begitu, datang pergi. Mungkin bisnismen ini mungkin ya. Ini datang lagi dia ya. Mungkin bos ini ya, selalu sibuk dengan urusan bisnisnya, nggak tahu lah aku ya. Tapi yang penting sehat selalu ya. Cuman kadang-kadang kalau pergi nggak ngasih kabar, kita kepikiran ini kemana ini. Takutnya sih sakit atau apa gitu. Oke, mantan sapir ini senior kita ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin nyimak Gus, monggo. Kaum Syiah percaya bahwa Kanjeng Rasulullah Muhammad SAW mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai penggantinya dan imam. Mantap. Ya. Memang di sana duduk permasalahannya, dan itu memang politis bukan teologis. Ya. Oke. Selanjutnya siapa lagi? Chelsea Yulia. Assalamualaikum Tuan Guru Subandi. Waalaikumsalam solehaku. Semoga sehat selalu. Salam sama semua keluarga yang ada di sana, saudara muslimku ya. Salam Isra untuk semuanya yang ada di Jakarta. Mau tanya apa ini? Saya ingin bertanya dari sudut pandang wanita. Mengapa dalam hal mentafsir Quran lebih banyak dilakukan oleh pria? Bila pria dan wanita setara di mata Allah, mengapa wanita tidak dibolehkan juga menafsir Quran seperti para lelaki? Dua lelaki, dua aweweh, dua lalaki. Ada lagu bagus tadi dari Negeri Pasundan ya, judulnya Dua Lalaki. Oke, aku ulangi. Bila pria dan wanita setara di mata Allah, mengapa wanita tidak dibolehkan juga mentafsir Quran seperti para lelaki? Mohon diterangkan Tuan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kali ini kita akan fokus ke pertanyaan soleha kita Chelsea Yulia ya. Jadi kita harus membagi secara proporsional. Kalau kemarin kan dari Mas Ari yang di Bali sama Mas apa satunya tadi itu, lupa aku ya. Sekarang kita memberikan waktu untuk soleha kita, yaitu Chelsea Yulia ya. Namanya keren juga, Chelsea Yulia. Mungkin penggemar Chelsea ini ya. Kesebelasan Chelsea kan, iya tuh ada tuh kesebelasan Chelsea. Ada yang senang Chelsea, ada yang senang Liverpool ya. Oke. Aku mau ulangi lagi supaya jelas ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya ingin bertanya dari sudut pandang wanita. Berarti ini penuntutan hak, kesetaraan gender. Gitulah kira-kira ya. Karena dia tegas mengatakan, saya ingin bertanya dari sudut pandang wanita. Jadi sudah di constraint, ini adalah penuntutan hak tentang kesetaraan gender. Oke. Mengapa dalam hal menafsir Quran lebih banyak dilakukan oleh pria? Kalau aku jawab sih kenapa? Iya, tradisi aja. Itu tradisi. Karena justru aku tanya balik, kenapa wanita nggak mau menafsirkan? Kalau wanita mau menafsirkan kan pria juga nggak kerepotan, dibantu.
Ayo, tolong jawab. Jadi pertanyaan itu juga bisa dijawab dengan pertanyaan, kenapa wanita dalam tanda kutip tidak mau menafsirkan? Jadi sekarang yang kita temui secara tradisional ya, yang kemudian membudaya, tafsiran-tafsiran itu dari laki-laki saja. Ya pertanyaanku lah, perempuannya kemana? Gitu. Seharusnya kan menafsirkan juga. Coba tolong dijawab. Kenapa perempuan nggak mau nafsirkan? Ya, oke. Aku lanjutkan. Bila pria dan wanita setara di mata Allah, mengapa wanita tidak dibolehkan juga mentafsirkan Quran seperti para lelaki? Jadi begini, kita bahas masalah setara dulu ya. Islam begitu indah mengatur korelasi antara gender pria dan wanita. Sehingga dia menjadi dua domain. Ada domain kesetaraan dan di sana semua serba boleh berlomba, tapi ada domain ketidaksetaraan dan di sana tidak boleh berlomba. Kita bahas domain ketidaksetaraan dulu ya. Misalkan dalam rumah tangga, ya itu presidennya itu kaum Adam, kaum Hawa itu ibaratkan perdana menterinya. Dia boleh memberikan masukan, tapi keputusan tetap di tangan presiden. Boleh kaum Hawa itu boleh memberikan masukan kepada kaum Adam, ya. Tapi posisinya dalam rumah tangga nih, kaum Hawa itu ya perdana menteri lah gampangannya. Kalau kaum Adam itu presidennya. Jadi silahkan Anda dalam segala hal lah ya, kan permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga itu banyak. Silakan Anda mengajukan usulan ya, atau bahkan bukan hanya sekedar usul, lebih dari itu permintaan yang mendesak apa, terserah saja. Cuman keputusan tetap di tangan presiden. Di sana tidak ada kesetaraan gender. Ya, tidak ada kesetaraan gender. Maka laki-laki itu menjadi pemimpinnya, yang dipimpin kaum wanitanya. Jadi Bani Adam pemimpinnya, Bani Hawa yang dipimpin. Ya, itu contoh dalam yang ketidaksetaraan gender. Ya. Sekarang kita masuk ke domain yang ada dalam kesetaraan gender. Kalau tadi tidak setara, sekarang yang setara. Yang setara itu ya banyak contohnya, aku ambil satu aja lah ya. Nanti kalian kembangkan terserah. Pendidikan. Menuntut ilmu itu antara cewek cowok, antara laki perempuan, antara Bani Adam dan Bani Hawa itu setara. Itu setara itu, silahkan saja. Nggak ada, cek lu Bani Hawa lu S1 aja. Kalau Bani Adam bisa sampai doktor, bisa profesor. Nggak ada. Nggak ada begitu. Semua silakan berlomba antara Bani Adam dan Bani Hawa. Jadi dalam dunia pendidikan itu setara dia. Dalam hal pendidikan nanti berujung ke ilmuwan. Itu setara. Nggak ada kaum Hawa dilarang-larang seperti ketidaksetaraan dalam rumah tangga misalkan. Nggak ada. Makanya kan kita sering ada ibu-ibu profesor siapa gitu ya. Padahal ya namanya ibu kan kaum Hawa. Kan boleh. Ya memang boleh. Jadi tidak. Dalam dunia pendidikan yang kemudian berujung ke ilmuwan itu domainnya kesetaraan gender. Oke. Dari dua contoh ini, itulah tadi yang aku bilang, bagaimana Islam itu begitu indah mengaturnya. Ada saat di mana Bani Adam dan Bani Hawa itu setara.
ada saatnya Bani Adam dan Bani Hawa tidak setara. Bani Adam dan Bani Hawa ya diatur dalam domain setara dan ketidaksetaraan itu untuk kemuliaan yang ada. Ya. Itu untuk kemuliaan masing-masing kita. Maka dibikinlah domain-domainnya. Jadi tergantung yang didiskusikan itu dalam domain mana. Kalau domain ketidaksetaraan ya memang harus tidak setara. Ya. Tadi contohnya tentang dalam rumah tangga ya. Dan kemarin aku sudah bahas tentang waris, itu juga ketidaksetaraan itu. Waris itu nanti kamu cari apa lagi gitu. Banyak ya. Itu yang setara pendidikan. Ya, setara. Jadi silakan pinter-pinter gitu. Oke? Nah, itu sudah jelas ya. Jadi jelas dulu Chelsea, ada saat dimana antar gender itu setara dan ada saatnya tidak boleh setara. Ya. Oke. Sekarang kita lebih mengerucut lagi. Beliau mengapa wanita tidak dibolehkan juga mentafsir Quran seperti para lelaki? Aku mau tanya, yang nggak memperbolehkan siapa? Siapa yang nggak memperbolehkan? Bismillahirrahmanirrahim. Chelsea, ayo jawab. Hadirkan sama aku satu dalil. Jangan pendapat. Kalau orang pendapat orang aja, ya. Gus Betik juga kan punya pendapat. Entah itu dalil nakli aja lah ya. Dari hadis boleh, dari Al-Quran boleh. Di mana ada larangan kaum Hawa nggak boleh menjadi mufasirin. Jadi mufasir itu jago tafsirnya Al-Quran ya, itu disebut mufasirin. Kalau jago fikih itu kan fuqaha ya. Nah, sekarang kamu bilang begini, mengapa wanita tidak dibolehkan juga menafsir Quran seperti para lelaki? Maka gue balas tanya Amel lu, iya nggak bolehin itu siapa? Dan dalil naklinya di mana? Kan mungkin kamu bisa mengutip ini, Gus, pendapatnya profesor, doktor, kiai, haji, ulama, ustadz, bla 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 bla. Nah, sekarang pendapat dia kamu tuntut. Sandaran dalilnya di mana? Baik itu Al-Quran maupun hadis. Jadi harus ada sandaran nasnya. Nggak hanya akli doang. Coba. Apakah itu hanya perasaanmu dari ketidaktahuanmu saja? Jadi kamu mengatakan bahwa mengapa wanita tidak dibolehkan juga menafsir Quran seperti para lelaki? Ayo, mana dalilnya? Ya, kamu nggak akan mendapatkan karena tidak ada. Daripada kamu capek-capek, nggak ada pelarangan bahwa kaum Hawa itu, Bani Hawa itu tidak boleh menjadi mufasirin, tidak ada. Karena itu ranah yang aku bilang tadi, masuk dalam ranah pendidikan yang berujung dengan keilmuan. Dalam hal keilmuan, ya, cewek cowok, Bani Adam Bani Hawa, laki perempuan itu setara. Silakan saja. Makanya di ujung komentar, di awal komentarku tadi aku tanya, kemana cewek-cewek kita ini? Kemana perempuan-perempuan kita ini? Kemana soleha-soleha kita ini? Kok nggak menggeluti dunia mufasirin? Mufasir itu kan kebanyakan cowok. Karena apa? Ya itu lahir dari sebuah tradisi. Tradisi itu boleh didobrak. Orang tradisi aja kok. Ya dirubah saja sekarang tradisinya. Ya, para cewek-cewek itu mulai ya mempersiapkan diri, menambah wawasan, ya, sehingga dia mampu menjadi mufasir. Nggak ada larangannya. Jadi siapa bilang dilarang? Justru gue tanya, kenapa kaum Hawa kok nggak mau jadi mufasir? Maka akhirnya ya lahan itu diambil oleh kaum Adam.
Tapi jangan disimpulkan bahwa kaum Hawa tidak boleh jadi mufasir, yang boleh hanya kaum Adam. Oh, kagak bener itu. Karena dunia keilmuan itu adalah domain kesetaraan antara kaum Hawa dan kaum Adam. Gimana Chelsea? Ya, jelas di sini. Ya, semoga jelas ya. Nggak ada larang-larangan itu. Aku ambil contoh aja lah ya, contoh ini. Ya, siapa mufasir kita ini ya? Aku ambil contoh. Ini ada sebuah nama yaitu bin Sati ya. Bin Sati, mufasir cewek dari negerinya para Firaun. Ya. Dari Mesir. Ya. Nama asli bin Sati adalah, lihat ini gelarnya ini, bikin keder cowok. Bagaimana cowok cuman S1 mau ngelamar cewek profesor? Bisa balik jalan. Minder. Ya, ini Profesor Dr. Aisyah Abdurrahman ya, seorang perempuan pertama yang menjadi seorang ahli tafsir Al-Qur'an alias mufasir. Ada ternyata. Kan nggak dilarang. Pertanyaannya kenapa para kaum Hawa kok nggak mau mengambil lahan itu? Ya akhirnya dipenuhi oleh kaum Adam lahan mufasir itu. Ya. Jadi ada ya, bin Sayati ini adalah profesor dia ya, dan dia telah menafsirkan Al-Qur'an ya. Beliau kelahiran Mesir 6 November 1913 Masehi. Berarti tuaan dia sama Republik ini. Republik ini tahun 45, ini tahun 13. Ya. Jadi sebelum kita merdeka sudah ada mufasir dari kaum Hawa ya. Dia ini sebetulnya spesialisnya sastra, ya, sastra, dan asik sekali ketika dalam menafsirkan beliaunya itu sangat-sangat menghindari pengaruh Israiliyat. Jadi disapu bersih itu. Pemahaman Israiliyat itu tidak boleh masuk ke dalam penafsiran Al-Qur'an. Ya, disapu bersih sama dia. Sebetulnya, ya, publik itu mengharapkan beliau menyelesaikan tafsirannya ya. Cuman ternyata hanya selesai di 14 surat, itu pun bisa terhitung surat yang pendek-pendek ya. Dan qadarullah beliau meninggal. Jadi nggak sampai satu Al-Qur'an utuh. Tafsir Al-Qur'an yang dibikin oleh prof kita ini ya, Profesor Dr. bin Sayati ini yang dari Mesir ya, cuman beberapa sekitar 14-an lah ya, 14 surat, itu pun tidak yang panjang-panjang. Dia tafsirkan dan publik sebetulnya mengharapkan tuntas 30 juz. Tapi qadarullah berkata lain, beliaunya wafat dan semoga Allah merahmatinya. Ya. Jadi itu yang bisa aku sampaikan kepada publik dan khususnya kepada Chelsea Yulia ya. Bahwa tidak ada larangan cewek itu untuk menekuni dunia tafsir Al-Qur'an. Maka bagi Chelsea yang kira-kira tertarik terhadap lahan itu, silakan saja. Silakan saja, kalau kamu mau masuk nanti aku dukung. Kamu jadi penafsir cewek dari Indonesia. Oh, kan keren tuh. Jadi bukan Mesir aja yang punya. Indonesia juga punya mufasir cewek. Kan keren. Siapa dia? Profesor Dr. Chelsea Yulia. Oh, kan keren. Ya, dan syukur-syukur kamu bisa menafsirkan total 30 juz. Kalau apa namanya? Yang dari Mesir itu kan Sayati itu ya, Prof Sayati itu kan tidak selesai dia karena keburu meninggal gitu ya. Jadi itu yang bisa aku sampaikan untuk mampir ngombe kali ini, semoga bermanfaat ya pesan aku.
Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pesan aku jaga Allah, jaga kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga Islam, jaga sholatmu menjadi bingkai imanmu yang paling dalam. Ya, semoga kita mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Ya, salam dari aku sebagai penyemangat kita adalah salam Islam rasional. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa hari Aid Jum'ah. Ya, yang sudah paham laksanakan seperti yang aku sampaikan. Yang belum paham silakan mencari data untuk semakin menjadi paham. Alhamdulillahirabbil alamin.